Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Mita Sintiani. Saya perwakilan dari Departemen Advokesma BEM UPI Kampus Cibiru 2020. Nah, teman-teman jangan lupa buat follow IG BEM ya di @bemupicibiru. Hai calon mahasiswa baru UPI Kampus Cibiru 2020. Saya ucapkan selamat dan selamat datang buat teman-teman, dan teman-teman juga patut berbangga gitu ya dan bersyukur karena bisa menjadi mahasiswa terpilih yang diterima di UPI Kampus Cibiru dari sekian ratus bahkan ribuan orang yang mendaftar ke UPI Cibiru. Nah, di sini saya akan menyampaikan informasi seputar perkuliahan, diantaranya UKT, kontrak kuliah, KTM, dan juga Mokaku. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, UKT atau uang kuliah tunggal, yaitu biaya keseluruhan operasional per mahasiswa setiap semesternya pada setiap program studi. Jadi UKT ini SPP gitu ya teman-teman, SPP yang harus dibayar per 6 bulan, bukan per bulan. Jadi UPI itu sistemnya per 6 bulan. Nah, untuk cara membayarnya itu teman-teman bisa melalui ATM BNI, mobile banking, atau bisa juga datang langsung ke teller bank BNI-nya. Nah, kalau teman-teman ada yang merasa keberatan, terus suatu saat nanti teman-teman kalau ternyata keadaan ekonomi keluarga saya lagi nggak baik-baik aja nih, solusinya gimana ya? Nah, teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa ikut penangguhan atau mendaftar ke beasiswa. Nah, ini contoh asumsi dari perhitungan UKT. Seperti yang saya tadi bilang, kalau sistem UPI itu UKT-nya per 6 bulan ya teman-teman. Nah, waktu waktu registrasi kemarin teman-teman kan pasti ngerasa kebingungan. Ini penghasilan orang tuanya diisi gaji bersih atau gaji kotor gitu kan. Nah, dari kami pun selalu menggemborkan buat mengisi gaji bersih atau gaji yang sudah dipotong untuk biaya listrik, air, dan yang lainnya. Karena penghasilan yang teman-teman input kemarin itu pasti bakal berpengaruh ke UKT yang harus dibayar. Nah, contoh gajinya itu 2 juta dengan tanggungan satu orang, dikali 6, hasilnya 12 juta. Nah, dari 12 juta itu kata UPI ya udah deh 3 atau 4 jutanya dianggarkan buat bayar UKT gitu misalkan ya. Nah, karena kalau misalkan dengan gaji 2 juta terus UKT-nya 3 atau 4 juta itu masih masuk akal ya teman-teman, sebab UKT itu pasti lebih besar dari penghasilan orang tua. Tapi kalau lebih besarnya itu dengan perbandingan yang sangat jauh, misalkan gaji 2 juta tapi UKT-nya 5 atau 6 juta atau 6-7 juta gitu, nah itu baru nggak masuk akal teman-teman, karena perbandingannya sangat jauh. Nah, buat teman-teman calon pemegang KIP juga, biar nanti gak terlalu kaget terus punya ancang-ancang dari sekarang, kalau misalkan nanti ternyata dinyatakan tidak lolos KIP, teman-teman mulai asumsikan perhitungan UKT dari sekarang ya, dengan mengalihkan penghasilan orang tua dengan 6 bulan. Lanjut, nah ini untuk cara membayar UKT teman-teman bisa baca sendiri di sini atau baca di laman PMB-nya. Kita ke penangguhan ya teman-teman, atau masalah keberatan. Nah, jadi penangguhan ini program yang ditawarkan UPI buat mahasiswa gitu. Nah, penangguhan ini bukan berarti nominal UKT teman-teman jadi berkurang, tapi hanya untuk memperpanjang waktu dalam bayar UKT, yaitu caranya dengan dicicil 2 kali. Nah, untuk pembayaran UKT yang mendaftar penangguhan ini di luar jadwal pembayaran UKT normal. Terus kalau misalkan cicilan pertama, nah contohnya cicilan pertamanya itu di bulan Mei. Nah, cicilan yang kedua itu teman-teman bisa bayar di bulan Agustus atau bulan lainnya yang dijadwalkan atau ditentukan sama UPI gitu. Nah, untuk caranya sendiri nanti teman-teman daftar secara online, terus isi serta unduh formulirnya di http://dit/mawas-upi.edu. Terus nanti teman-teman isi formulirnya di tanda tangan di atas materai. Jangan lupa buat lampirkan fotokopi KTM, KHS, serta surat rekomendasi dari Direktur Kampus UPI Cibiru. Nah, harap dicatat juga ya teman-teman, kalau teman-teman nggak bayar UKT,
Terus teman-teman juga nggak ikut penangguhan nih, nanti teman-teman bakal dianggap mengundurkan diri dari UPI. Nah, maka dari itu teman-teman harus selalu komunikasi sama orang tua tentang keadaan ekonominya gitu, prediksi kondisi keuangan keluarga gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke beasiswa. Nah, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan UPI, mulai dari beasiswa dikti sampai beasiswa bawaku. Yang tentu beasiswa-beasiswa ini punya syarat dan kriteria masing-masing yang harus teman-teman tempuh, harus teman-teman penuhi sebaik mungkin. Biasanya itu mereka meminta buat teman-teman ini membuat esai atau karya-karya lainnya. Nah, untuk jadwal dan detail syarat atau kriterianya nanti bakal diinformasikan lebih lanjut oleh lembaga atau BEM, Hima masing-masing begitu ya teman-teman. Nah, ini yang paling penting selama teman-teman berkuliah, karena kontrak kuliah gitu ya. Kontrak kuliah ini supaya teman-teman bisa ikut perkuliahan, terus teman-teman juga dicatat sebagai mahasiswa aktif gitu. Nah, kontrak kuliah ini ibaratkan tiket gitu, teman-teman nonton konser, nonton bioskop dan yang lainnya. Terus kan waktu di sekolah gitu, teman-teman kelasnya udah ditentukan sekolah, terus pas masuk kelas sudah dihadapkan dengan sepaket mata pelajaran gitu, jadi teman-teman tinggal belajar, tinggal menerima materi. Tapi beda di perkuliahan, nanti teman-teman pilih mata kuliahnya sendiri, pilih kelasnya sendiri gitu. Nah, nanti teman-teman kontrak kuliahnya secara online di akun SIAK yang teman-teman akses di http://siak.upi.edu. Nah, nanti buat akses ke SIAK ini teman-teman bakal dikasih akun berupa NIM dan password. Nah, syarat kontrak kuliah itu teman-teman harus sudah punya dosen PA atau pembimbing akademik. Terus status biaya pendidikannya itu sudah SPP, artinya teman-teman sudah bayar UKT. Nanti dosen PA ini bakal membimbing dan memonitor teman-teman dalam hal akademik atau yang lainnya. Nah, untuk caranya bagaimana? Untuk caranya, nanti teman-teman login menggunakan NIM dan password yang diberikan UPI. Terus sebelumnya pastikan kalau SIAK-nya itu sudah SPP, terus sudah ada dosen wali. Nah, baru deh teman-teman mulai memilih mata kuliah yang akan dikontrak, tapi harus sesuai dengan kelas. Kalau misalkan teman-teman memilih mata kuliah A gitu ya, misalkan. Nah, kelasnya itu teman-teman milih kelas 1D gitu misalkan. Nah, itu harus sesuai mata kuliah dengan kelasnya. Kalau misalkan teman-teman awalnya itu milih kelas D, berarti semuanya harus kelas D. Jangan ada yang loncat ke kelas lain atau ke kakak tingkatnya gitu. Nah, 1D ini berarti satunya itu semester, D-nya itu kelas ya teman-teman. Terus kalau sudah, teman-teman tambahkan ke usulan rencana studi dan usulkan rencana studi kalau teman-teman udah yakin gitu ya, udah bener gak ada yang salah. Tapi kalau ternyata ada yang salah pilih, teman-teman langsung aja batalkan usulan. Terus minta ACC dosen dengan mengirim pesan lewat akun SIAK itu atau via WhatsApp. Dan harus diperhatikan juga tata bahasa sama sopan santunnya. Kalau udah di ACC, teman-teman jangan lupa buat klik selesai, unduh dan cetak KRS-nya sebagai bukti kalau teman-teman udah melaksanakan kontrak kuliah. Nah, gimana kalau ternyata ada yang salah gitu? Teman-teman jangan khawatir, nanti teman-teman bisa ikut PRS atau perbaikan rencana studi. Kalau teman-teman nggak kontrak kuliah karena nggak tahu jadwal, terus belum bayar UKT, salah kontrak mata kuliah, nggak klik selesai setelah di ACC dosen. Nah, jadi selama kontrak kuliah ini teman-teman harus benar-benar teliti, harus benar-benar paham tentang step by step kontrak kuliah itu seperti apa. Karena itu bakal fatal ke status teman-teman sudah kontrak atau belum. Terus teman-teman juga harus selalu update tentang jadwal-jadwal penting perkuliahan, kayak jadwal UKT kapan, terus jadwal kontrak kuliah kapan gitu. Nah, nanti PRS ini jadwalnya bakal ditentukan UPI yang dilakukan secara online juga di akun SIAK seperti kontrak kuliah kemarinnya. Nah, selanjutnya ke KTM atau kartu tanda mahasiswa. Fungsinya itu ada 3. Yang pertama, identitas mahasiswa.
Jadi KTM ini sama pentingnya kayak KTP, cuman kan kalau KTP itu lebih ke kenegaraan. Tapi kalau KTM ini lebih ke lingkup universitasnya gitu, yang menandakan bahwa bukti gitu, teman-teman ini bener loh tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, fungsi yang kedua itu sebagai kartu tarik tunai. Buat mahasiswa reguler, ATM dan KTM-nya itu satu kartu ya, makanya bisa digunakan sebagai kartu tarik tunai. Nah, kalau untuk pemegang KIP nanti ATM dan KTM-nya itu berbeda kartu gitu. Nah, selanjutnya sebagai kartu anggota perpustakaan. Nah, KTM ini berfungsi buat teman-teman akses perpus gitu ya, buat pinjam buku, ngembaliin buku, dan yang lainnya. Selanjutnya kita ke Mokaku. Wah, ini yang paling ditunggu-tunggu kali ya, teman-teman. Jadi Mokaku itu singkatan dari Masa Orientasi Kampus dan Kuliah Umum. Sama kayak teman-teman pernah rasakan di SMP, SMA gitu. Ospek, MOS atau apapun itu istilah di sekolahnya untuk mengenalkan lingkungan kampus. Nah, jadi Mokaku ini kaderisasi pertama yang diikuti oleh mahasiswa baru. Teh rame ya, terus kapan ya waktunya? Nah, waktunya itu biasanya minggu keempat bulan Agustus ya teman-teman. Tapi dengan keadaan yang sekarang, kami pun belum tahu apakah Mokaku bakal seperti apa gitu dilaksanakannya. Tapi kita sama-sama berdoa aja yuk, sama-sama berharap supaya Mokakunya bisa terlaksana sesuai jadwalnya, bisa terlaksana sesuai rencananya gitu ya, supaya kita bisa ngobrol tatap muka langsung, sharing langsung begitu. Nah, Mokakunya nanti di Bumsil? Enggak teman-teman, nanti Mokakunya di UPI Cibiru, karena kan teman-teman diterimanya di UPI Cibiru ya, berarti untuk mengenalkan lingkungan UPI Cibiru, untuk tahu siapa aja dosennya, gimana aja lingkungan kampus. Nah, berarti di Cibiru ya teman-teman. Dan jangan lupa buat follow IG Mokaku Cibiru ya teman-teman. Bukan semata-mata buat menambah followers aja sih, tapi buat kepentingan teman-teman juga, karena banyak sekali informasi yang berkaitan dengan Mokaku itu disampaikannya di IG Mokaku itu. Nah, IG-nya adalah @mokaku.upicibiru. Ya teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh langsung tanyakan aja kalau misalkan ada yang belum paham ya. Sekian dan terima kasih. Selamat datang di UPI Kampus Cibiru. Sampai jumpa di Mokaku. Semoga ya teman-teman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.